Kami selalu berusaha untuk berkenan hidup di depan-Mu Tuhan. Kami selalu berusaha mendorong kehendak-Mu yang jadi. Kami mematikan kehendak sendiri agar kehendak-Mu semakin nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebab kehendak-Mu sempurna, kehendak kami banyak kelemahan. Tolong ya Tuhan bantu kami untuk mentaati, meletakkan kehendak-Mu di depan dari semua kehendak kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mendengar kembali firman-Mu, kehendak-Mu, kebenaran-Mu. Sampaikan supaya kami mengerti sekaligus mentaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita naik satu lagu dulu ya. Oke. Kita sama-sama naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan naik gaji. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sama-sama. Jika nanti Anda menjadi tua, pemusik terima kasih, Anda tidak berdaya lagi, maaf, mungkin Anda sudah di kursi roda, atau di tempat tidur tak berdaya. Bisakah engkau mengatakan, hidupku telah jadi berkat. Aku telah mempergunakan hidup ini sebaik mungkin. Dan aku tidak menyesali dari kehidupan yang kujalani ini. Atau sebaliknya, maaf, jika engkau ada di kursi roda satu kali kelak, engkau tak berdaya di tempat tidur, dan engkau menyesal seumur-umur. Dan engkau berkata, aku menyesal karena hidupku tak kupakai sebaik mungkin. Yang mana kira-kira itu terjadi pada saudara? Mungkin saja selama hidup kita hanya memikirkan chen melulu. Tahu chen? Fulus, doku, uang melulu yang kita pikirkan. Jika bukan uang kita nggak kerjakan. Jika tidak ada keuntungan materi kita tidak lakukan. Yang kita kejar terus kekayaan. Tetapi kenyataannya sudah jadi kenyataan. Begitu banyak orang kaya meninggal, tidak membawa hartanya. Jauh hari sebelum itu terjadi, Ayub telah menuliskan dalam kitab ini, aku lahir telanjang, aku pulang telanjang. Aku datang tidak membawa apa-apa, aku pulang pun tidak membawa apa-apa. Jadi kesimpulannya kau bawa apa? Jika engkau nanti mengembuskan nafas terakhir, apa yang kau bawa nanti?
Bukan hanya jemaat, pendeta juga. Hati-hati, banyak hamba-hamba Tuhan berlomba untuk jadi kaya, berlomba untuk jadi besar, berlomba untuk jadi makmur. Makanya nggak heran muncul teologi kemakmuran. Saya kuliah di teologi, 13 tahun saya kuliah di teologi. S1 5 tahun, S2 3,5 tahun, S2 yang kedua 1 tahun, S3 saya 3,5 tahun di Jogja. Jadi kenyang kuliah. Dan saya melihat ada pengajaran yang banyak salah. Dari mimbar gereja Tuhan. Yang dikhotbahkan selalu berkat, kesembuhan, berkat, kekayaan. Bagaimana jadi kaya, bagaimana jadi makmur, bagaimana jadi terkenal. Bukan bagaimana jadi berkenan, bukan. Dan itu dijejelkan pada jemaat Tuhan. Sehingga ukurannya, kalau Anda mau lihat ini gereja bagus loh, ini gereja hebat loh, ini hamba Tuhan dipakai, lihat kekayaannya. Lihat yang besarnya. Lihat banyaknya. Makanya nggak heran banyak pendeta-pendeta suka pakai barang-barang mewah. Cincinnya berlian semua dari kelingking sampai jempol sampai kelingking. Bedanya sama dukun cuma batunya aja beda. Kalau dukun batu gunung, kalau pendeta batu berlian. Kalau khotbah pun ditunjukkan begini, saudara-saudara. Orang mah begini, saudara-saudara. Dia mah nggak saudara-saudara. Kalau perlu supaya nggak meyakinkan jemaat betapa pendeta ini diberkati Tuhan, giginya pun dilapis emas. Hebat kan? Jadi saudara-saudara, begitu giginya menunjukin. Pamer kekayaan untuk menunjukkan kepada jemaat, tuh pendeta itu diberkati Tuhan. Begitu. Itu kan nilai dan barometer keberhasilan? Salah. Saya beritahu Anda sekarang ya, orang yang tak kenal Tuhan pun yang disebut dengan ateis, tidak kenal Tuhan, banyak yang kaya. Kalau tujuan sudah jadi Kristen, ukurannya, barometernya kekayaan yuk keliru. Karena banyak orang tanpa Tuhan pun bisa kaya. Jadi kalau gitu Tuhan salah, orang yang gak kenal Tuhan pun kok bisa jadi kaya. Padahal sebaliknya banyak orang kenal Tuhan miskin-miskin. Termasuk di sini juga banyak yang susah. Ada amin. Kok diam aja? Saya tahu Mangga 2. Saya dulu tinggal di Mangga 2, daerah kumuh kan kuburan. Ada bedeng tuh kan Mangga 2 bedeng, Mangga 2 kober. Itu kober bedeng itu kuburan. Artinya kober tahu kuburan. Saya tinggal di Mangga 2 ini, Anda tahu Mangga 2 elektronik? Itu rumah saya. Kelilingnya kuburan. Sana sini tuh ada kuburan, depan belakangku kuburan, kuburan semua. Saya kebagian dibongkar oleh Agung Sedayu. Sebelum Agung Sedayu bongkar itu Duta Pertiwi, yang sekarang jadi Pasar Pagi itu Mangga 2, itu hasilnya. Daerah kumuh orang susah banyak di situ. Saya merintis gereja dari 0 tahun 80 di tempat itu di kuburan. Sekarang gereja saya udah pindah-pindah kayak bangsa Israel. Sekarang tetap menetapnya di Palem dan di Kelapa Gading. Jadi saya gembalakan 2. Baru punya rencana gereja 3 dan keempat itu Taman Surya dan Citra 8. Rencana itu proyek ke depannya. Kalau Tuhan masih percayakan itu pun. Kalau Tuhan masih mau kasihkan saya umur panjang. Ibu bapak, jadi banyak anak Tuhan pun bahkan tanda kutip rohani loh, suka doa. Suka melayani tetap masih susah. Gimana kita memberi jawaban? Jawabannya adalah ukuran Tuhan mencintai seseorang bukan dari harta, jabatan, dan karirnya. Bisa aja dia kaya, bisa juga dia tidak kaya. Nah yang saya mau tekankan hari ini adalah jangan melulu memikirkan apa yang kita butuhkan di dunia ini. Saya tahu itu perlu, saya tahu. Karena Alkitab sudah mengajarkan kepada kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius pasal 6:25 dituliskan, jangan khawatir tentang apa yang kau makan, minum dan pakai. Jangan khawatir, bukan jangan cari. Jadi Tuhan tidak suruh kita malas-malesan. Bukan cuma untuk doa saja. Makanan datang,
kerja, tapi jangan khawatir tentang makan minum. Karena burung pipit, tahu burung pipit? Saya tinggal di Citra 3, nikung ke sebelah kanan Citra 6. Di tikungan itu banyak orang jual burung pipit. Orang Tionghoa punya kepercayaan gini, kalau sial melulu gitu, dagang rugi gitu ya. Usaha bangkrut, kok ini nggak naik, gaji nggak naik, beli burung pipit, buang sial. Beli burung pipitnya lepas. Katanya, percaya nggak sih? Enggak. Alkitab nggak pernah bicara soal burung pipit dilepas. Alkitab cuma bilang burung pipit yang tak berharga dipelihara Tuhan. Tahu harganya berapa? Anda kasih 10.000 sama bapak yang jual burung pipit, dikasih 10 ekor. Minta tambah pun dikasih. Karena burung itu tidak berharga. Tapi Anda tahu burung pipit itu nggak pernah kelaparan. Tuhan siapkan banyak pepohonan, buah-buahan, bunga-bungaan, biji-bijian untuk makannya burung pipit ini. Dan ingat, burung pipit itu kerjanya tidak hanya tidur. Untuk dapat makan dia ngapain? Terbang. Gunakan sayapnya. Anak Tuhan juga sama. Jauh lebih berharga dari burung pipit. Mau makan kerja. Jangan doa melulu. Emang dengan doa aja kemudian makanan datang? Enggak, harus kerja. Alkitab yang bilang jika engkau tidak kerja jangan makan. Kan jelas. Belajar dengan semut, ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat. Nah bapak-bapak yang saya lihat rambutnya mulai memutih ini udah waktu istirahat. Kalau dulu kerja, kalau dulu gak kerja sekarang kerja, mau gak mau. Kalau dulu kerja masa muda dengan kerja keras, menabungan baik, masa tuanya akan tenang. Tapi kalau dulunya malas, gak pernah berjuang, tuanya susah. Kok gak ada amin ya? Iya. Ibu bapak, Tuhan bilang burung pipit saja yang tak berharga dipelihara Tuhan. Bunga bakung. Nah kebetulan, bukan menyombongkan diri, saya tuh suka memimpin ke Israel udah puluhan kali. Kalau udah musim semi, Maret, April, itu ada bukit-bukit ditumbuhi dengan bunga bakung. Warnanya merah kayak begini, tapi bentuknya berbeda. Itu kalau dari jauh seperti permadani. Sepanjang bukit itu penuh dengan bunga bakung. Indah sekali. Ada yang tanam? Gak ada. Ada yang nyiram? Gak ada. Karena tumbuhin di tempat umum. Tapi Tuhanlah yang menumbuhkan, memberikan warna dengan indah. Artinya sekalipun tidak dirawat, tidak diperhatikan orang, Tuhan menumbuhkan dengan bunga warna yang indah. Kesimpulannya adalah kalau burung pipit dan bunga bakung yang tak berharga itu saja dipelihara Tuhan. Masakan kita biji matanya yang ditebus dengan nyawanya sendiri tidak dipelihara jika kita bekerja seperti burung pipit itu. Jadi gak usah khawatirkan. Lalu ditutup ayat 33. Tetapi setelah dibahas tentang jangan khawatir. Tetapi cari dulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Ya namanya kerajaan kan di dalamnya ada raja. Ada wilayah, ada peraturan. Rajanya Tuhan, peraturannya ini. Wilayah rakyatnya saudara. Jadi dia jadi raja yang mengatur kita dengan peraturan firman. Jika engkau utamakan ini, dia akan pelihara dan berkati pekerjaanmu. Sehingga kau dicukupkan. Saya adalah saksi hidup dari firman itu. Saya punya putri 4, cantik-cantik semua. Lah iya bapaknya yang ngomong kok. Dari 4 putri saya, 3 sudah mandiri. Yang pertama jadi konselor. S1-nya hukum, S2-nya konselor. Pengkhotbah yang hebat menurut saya. Suaminya lawyer internasional. Tinggal di Singapura, law firm-nya di Singapura. Kerjanya sangat diberkati. Anak kedua dokter. Dan lanjutkan dengan estetika. Jadi kalau Anda kurang cantik datang sama anak saya. Bulu matanya dirubah, hidungnya dirubah, dagunya dirubah. Ya, dibuat botok supaya tetap awet muda. Kan begitu ibu-ibu mah repot kalau di depan cermin. Nah anak saya ahli di bidang itu. Anak saya juga cantik yang kedua dokter. Suaminya penyanyi, Anda tahu nggak? Afi. Dia pemenang Afi. Dan dia vokalis dari Best Jam. Dan dia jadi hamba Tuhan sekarang dengan gelar MTH. Anak saya yang ketiga notaris lulusan UI.
sebentar lagi buka kantor di Bogor. Sekarang buka usaha di Bali. Suaminya orang Bali Manado, Kristen, pengacara juga. Jadi Anda lihat bahwa hamba Tuhan yang sederhana ini pun anak-anaknya diberkati Tuhan. Anak yang ketiga arsitek, sedang kuliah di UPH. Tuhan pelihara semua. Itu bukti nyata bahwa pernyataan firman tidak bohong. Apa kerja saya? Nganggur. Kerja saya apa? Nganggur. Gak ada usaha. Dari 0 tahun 80 saya melayani Tuhan dari 0. Di Mangga 2 itu. Dari gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa. Bangku pun gak ada. Cuma pakai gitar kayu bekas. Mereknya bukan Yamaha. Kapok mereknya. Anda pernah lihat gitar mereknya Kapok? Bertunggang ada kan? Mereknya Kapok. Karena gitar bekas banyak hal-hal yang tajam. Main 3-4 kali tali putus semua orang kapok nyanyinya. Sesuai dengan mereknya. Bapak Ibu, begitulah pelayanan saya. Tapi sekarang Tuhan nyatakan janjinya. Siapa yang berjuang dengan sungguh, Tuhan pelihara. Kerja saya sekarang ada di ruko. Kita nggak kontrak lagi. Di Palem kita punya 4 ruko. Di Kelapa Gading kita punya 3 ruko. Jadi 7 ruko kita punya. Jadikan 1. 2 kali kebaktian. Tuhan juga berkati dengan tanah, sebidang tanah di Taman Surya. Dan kalau Tuhan izinkan kita juga mau miliki tanah di Citra 8. Tuhan pelihara. Enggak muluk-muluk yang besar-besar. Apa yang jadi kebutuhan gereja Tuhan, Tuhan pelihara. Diem aja, enggak ngerasain sih. Nah, lepas dari semua ini ingin saya sampaikan. Bukan ini yang mau saya tekankan. Ini enggak usah pusingkan, itu maksud saya. Halo? Nggak usah pusingkan masalah materi. Jika engkau berjuang sejak muda, berjalan dengan jujur seperti Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku jadi tua. Belum pernah kulihat orang benar, anak cucunya meminta-minta. Nggak ngerasain jadi nggak amin. Sekarang yang penting bukan masalah ini. Cari dulu kerajaan Allah. Setelah Anda tahu tentang kehidupan ini, sekarang sisa hidupmu ini mau diapakan? Kau pulang nanti mau bawa apa? Pandemi 2 tahun lebih memberikan bukti. Memperlihatkan kepada kita betapa gampangnya mati itu. Jemaat saya nggak banyak, kurang lebih 900-an kurang lebih. Dari 900 orang sejak kena pandemi itu ada 50 sampai 60 orang tertular. Dari 50-60 orang, 5 orang meninggal dunia. 5 orang meninggal dunia. Dari 5 orang itu 4 berusia di atas 50 tahun, 1 usia muda. Banyak orang berkata meninggal karena komorbid, betul. Ada sakit bawaan, ada yang kolesterol, ada darah tinggi, ada diabetes, ada jantung. Tapi yang 1 ini tidak sama sekali. Masih muda umur 30-an lebih. Pengacara, sehat, tidak ada penyakit bawaan. Meninggal juga. Hanya 1 minggu lebih. Artinya kematian bisa terjadi pada siapa saja, dengan cara apa saja, kapan saja, di mana saja. Nah, itu Coca-Cola. Kalau kematian begitu gampangnya, mestinya kita insaf. Hidup ini singkat. Maaf, kalau saya lihat dari kepala saudara kan rambutnya putih semua nih. Yang rambutnya kuning itu karena disemir. Padahal putih. Rambutnya mulai memutih, kita sadar kan, sisanya tinggal sedikit. Itu enggak amin. Saya ulang lagi, yang rambutnya mulai memutih itu kan di atas gocapan nih, bukan ABG. Anak baru gocap, bukan. Di atas gocap ini sisanya tinggal sedikit. Amin. Amin. Oh, tinggal sedikit kok. Nah, sisa tinggal sedikit. Berarti saudara mesti manfaatkan nih sisa dengan baik. Khotbah hari ini sampai kepada saudara untuk memberikan pesan khusus buat saudara yang khususnya di atas 50. Bapak pasti masih muda dong, gak perlu. Nah, yang kedua, yang muda pun bisa saja mati. Untuk meninggal tidak butuh harus tua. Untuk meninggal tidak harus sakit parah.
Orang muda pun bisa meninggal. Adik saya meninggal umur 25 tahun. Adik saya perempuan. Kecelakaan. Jemaat saya 39 karena COVID. Ada banyak lagi cerita lain. Ada teman pendeta 2 malah anaknya. Kakak, saudara bersahabat. Tenggelam di sungai. Baru selesai misi daerah. Berenang terbawa arus. 2 meninggal. Saya datang melayat. 2 peti mati di rumah duka itu. Usia 18 tahun. Apalagi yang tua, yang muda aja gampang meninggal, apalagi yang tua. Artinya Anda ini semua sedang antri. Halo? Sedang antri, bukan mendapatkan beras dropping, tapi menunggu panggilan Tuhan. Oleh sebab itu saya memberikan tema hari ini, ayo bekali diri saudara dengan harta abadi. Ayo, harta abadi, jangan harta sementara. Harta abadi yang sementara itu mobil Anda sementara, rumah saudara sementara, deposito saudara sementara, dolar saudara sementara, bahkan mobil, rumah segala macam mati tidak dibawa. Saya mau pesankan, kumpulkan harta yang bisa kau bawa sampai keabadian. Kumpulkan harta untuk kekekalan. Kalau Anda bilang sorga, kumpulkan harta yang dapat kau bawa sampai di sorga. Saya berani jamin Bapak Ibu, ketika nanti jangan buru-buru. Engkau menghadap Tuhan, ada pengadilan di depan Tuhan dan menanyakan salah satu kalimat. Apa saja yang kau kerjakan di dalam hidup ini? Apa yang kau bawa saat ini di pengadilan Kristus? Ada 2 pengadilan, Bapak Ibu tahu kan pelajarannya? Doktrin kita, 1 pengadilan takhta putih Wahyu 20, 1 dalam suratan Korintus pasal 10 pasal 5 ayat 10, pengadilan Kristus. Pengadilan takhta putih itu untuk orang yang tidak ditebus oleh Kristus. Pengadilan takhta putih untuk saudara. Di pengadilan Kristus akan ditanya apa yang kau bawa. Apa yang kau kerjakan? Apa jeri lelahmu? Mesti bertanggung jawab. Karena kalimat terakhir, Tuhan akan mengadili engkau dengan perbuatan yang baik dan jahat. Artinya yang baik dan tidak baik. Masih ingat Matius 5? Banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Ya, dan mereka dikatakan, aku tidak mengenal engkau karena engkau tidak melakukan seperti yang ku kehendaki. Pucat semua lihat muka jemaat. Berapa pucat tuh mukanya. Saya sampaikan khotbah ini untuk mengingatkan saudara bahwa hidup ini tersisa sedikit dan perlu disiapkan dengan serius. Bekali dengan harta abadi yang engkau bisa bawa pulang ke sana. Jika engkau nanti meninggal, kau bawa sesuatu yang tidak terlihat dengan matamu, tapi kau bawa sebagai jerih lelahmu di dalam Tuhan. Firman-Nya berulang-ulang dalam Korintus, jerih lelahmu di dalam Tuhan tak pernah sia-sia. Apa saja yang kau bawa, mobilmu tidak, rumahmu tidak, rukomu tidak, depositomu, bahkan berlianmu pun kau tinggal. Ketika penggalian piramid di Mesir, saya kebetulan sering ke Mesir, kalau bawa tur ke Israel ke Mesir, itu satu kali digali, ditemukan pakaian ratu itu dari emas. Masih ada dari emas, dilapis emas. Tapi mayatnya udah habis, udah hancur. Pakaiannya dari emas tetap tinggal. Ini menandakan emasnya pun yang mestinya dibekali, tidak terbawa. Saya rasa ekspedisi JNE-nya lupa tuh membawa itu. Apa begitu? Ya seperti Ayub, tidak salah Ayub berkata. Tidak akan terbawa hartamu, tubuhmu membusuk, tulangmu hancur, pakaianmu ikut hancur. Jika emas dibuat di pakaianmu akan tertinggal. Yang kau bawa arwahmu, jiwa rohmu dan jerih lelahmu. Sebab itu bekal dari sekarang harta yang abadi, bukan yang hanya sementara. Jangan gila kerja hanya untuk hal sementara. Itu sebabnya Daud berkata dalam Mazmur pasal 39 ayat 5-7, dengarkan kalimat ini.
Firman-Nya berkata, mari baca sama-sama. Buat yang tidak buta huruf. Ayo baca Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku tahu betapa fananya aku ini. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang kosong hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Sela jangan dibaca. Sela itu napas, berhenti sebentar. Kemudian sambung, manusia hanyalah bayangan berlalu. Ia hanya meributkan yang sia-sia dan menimbun. Tapi tidak tahu siapa yang merauapnya nanti. Saya jelaskan ya. Daud ini raja, sangat kaya. Dia faham tentang kehidupan. Dia berkata, Tuhan, tolong beritahu aku kapan aku meninggal. Anak-anak Tuhan gak pernah berdoa begini. Kebanyakan anak Tuhan bertanya kepada Tuhan dalam doa, Tuhan kapan aku kaya? Setelah kaya kapan aku kawin? Setelah kawin kapan aku punya anak? Kapan aku sukses? Kebanyakan itu ditanya dalam doa. Gak pernah tanya kapan aku mati Tuhan. Coba angkat tangan yang pernah berdoa kapan aku mati, angkat tangan. Kita mau lihat orang putus asa, enggak ada rupanya. Enggak ada yang berdoa begitu. Ini pertanyaan yang sangat bijak, bukan putus asa. Bijak, beritahu Tuhan kapan aku meninggal dunia. Lalu dijelaskan lagi apa batas umurku dengan bahasa lain. Berapa lagi sisa umurku Tuhan. Sayang kita nggak tahu, kita tuh nggak tahu berapa sisanya. Kita harus lebih hati-hati. Kalau kita tahu, kita bisa merancang, membuat strategi hidup ini. Kita nggak tahu berapa lagi sisanya. Makanya Daud bertanya, Tuhan berapa lagi sisanya ya Tuhan. Supaya aku makin insaf dan sadar betapa fananya aku ini. Sebetulnya hidup kita itu di tangan Tuhan seperti Tuhan membalik telapak tangan. Hari ini dia begini, besok dia begini, yuk hilang semua. Sebegitu cepatnya Tuhan membalik telapak tangan, secepat itu kita pulang. Itu maksudnya. Lalu manusia umumnya melakukannya sia-sia. Timbun harta banyak-banyak. Timbun banyak-banyak. Ujung-ujungnya udah mati. Dia gak bisa nikmati lagi. Saya punya kawan di pasar pagi. Tahu pasar pagi Mangga 2 kan. Orang dagang sana pasti kaya. Tiap hari pulang bawa uang. Satu kali saya pernah diajak pulang ke rumahnya. Ini orang anak Tuhan loh. Pulang bawa uang. Gak sempat dihitung. Pakai karung gitu. Masukkan mobil. Sampai di rumahnya uang tuang di tempat tidur. Gak sempat untuk dihitung, bayangin. Gak sempat dihitung. Sayang, sebelum dia meninggal usia 51 kalau gak salah. Dia gak bisa nikmati. Kalau saya datang ke sana pasar pagi, ayo Pak Sam kita ke atas di pasar pagi lantai 5 kalau gak salah. Itu ada dimsum. Kita makan, dia pesan begitu banyak makanan. Ketika saya makan dia diam. Saya bilang kenapa gak ikut makan? Dia bilang dokter larang. Ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh. Ya makan saya sendiri. Kasihan kan? Orang uang banyak tapi gak bisa nikmati. Ada orang-orang seperti itu. Akhirnya meninggal dunia. Menumpuk kekayaan tapi gak bisa nikmati. Jangankan untuk mati. Masih hidup aja gak bisa menikmatinya. Karena banyaknya penyakit. Kalau saya mempunyai karunia banyak. Karunia saya adalah menerima dan menikmati. Orang-orang punya karunia kesembuhan segala macam. Saya karunianya paling indah, menikmati. Orang yang beli saya yang makan. Bapak Ibu gak ada pantangan buat saya. Cuma satu pandangannya bayar. Karunia saya gratis betul. Karunia gratis. Karunia indah itu bukan? Banyak orang gak bisa nikmati seperti itu. Seperti ayat tadi katakan. Dia menimbun kekayaan mati. Gak tahu saya yang meraupnya. Percuma saja berjuang begitu rupa. Ya, sia-sia. Jangan hidupmu seperti ini. Kalau bisa engkau menimbun di masa muda. Tuanya kau nikmati. Itu pun kalau engkau bisa tua. Banyak orang gak sampai tua sudah pulang. Nah, dari kalimat ini saya ingin tegaskan. Andaikan saudara bertanya seperti Daud.
Ini kan tulisan Daud. Tuhan tolong beritahu kapan aku mati. Kan gitu ya. Terus Tuhan jawab. Jawabannya dua. Saudara pilih mana? Diberitahu kapan aku meninggal, tanggal bulannya, kalau perlu caranya mati. Atau yang kedua, tidak mau diberitahu. Biar mati mendadak saja. Pilih yang mana? Siapa yang nomor satu? Mau diberitahu? Gak ada. Regu B? Gak ada. Regu C, siapa yang mau diberitahu? Gak ada, oke. Siapa yang tidak mau diberitahu matinya? Mati mendadak saja. Satu. Udah pesan? Belum. Canda ya. Regu B, ada yang mati? Maksudnya mati gak mau diberitahu? Gak ada juga. Regu C? Gak ada. Kelihatannya mati enggak, hidup enggak nih kelihatannya dua-duanya. Mati gak mau, hidup gak mau. Saya nggak tahu Anda punya jawaban apa sebetulnya. Diberitahu nggak jawab, nggak diberitahu juga nggak jawab. Jadi Anda maunya apa? Nah ini manusia itu serba salah. Tuhan kasih pilihan dia nggak pilih. Ya, jadi mau diberitahu atau tidak? Siapa yang diberitahu? Nggak ada juga satu. Satu yang putus asa hari ini. Kenapa mau diberitahu? Ayo. Kenapa mau diberitahu? Supaya siap-siap katanya mungkin. Kalau nggak diberitahu, ini pada nggak siap semua nih. Cuma satu yang siap. Lalu balik tanya ke Pak Samuel. Pak Samuel sendiri gimana? Saya ingin diberitahu. Banyak orang nggak tahu kapan dia mati. Saya ingin diberitahu. Tuhan tolong beritahu kapan saya mati. Koma, jangan cepet-cepet ya Tuhan gitu. Lah Anda tadi kenapa nggak jawab begitu? Itu kan hak saudara untuk menjawab. Salah sendiri, kurang cerdas. Tuhan tolong beritahu aku kapan aku mati Tuhan. Tapi jangan cepat-cepat. Malaikat jawab, kenapa tidak mau cepat-cepat? Kan begitu. Saya bilang karena proyek Tuhan masih banyak. Tahu proyek Tuhan? Bangun gereja di Citra 8 belum. Bangun gereja di Taman Surya belum. Penginjilan-penginjilan daerah belum. Saya punya kerinduan untuk datang ke daerah-daerah yang belum saya kunjungi. Itu juga kerinduan saya supaya saya bisa menengok gereja-gereja Tuhan yang kecil di sana. Saya sudah dari Aceh sudah sampai ke NTT sudah. Saya ingin menemui gereja-gereja di daerah-daerah. Ingin kerinduan itu. Tuhan bilang makin banyak kerja makin panjang umur. Makin tidak ada kerja pengangguran makin cepat dipanggil pulang. Nah orang nganggur ngapain lama-lama di bumi ini? Udah macet jalanan, susah bensin, mie mau naik 3 kali lipat, jalan tol juga naik. Lu mau ngapain hidup lama-lama di sini? Bukan amin. Ibu bapak kekasih, hidup harus berguna sebagai bekalmu. Selama ini telah kau buang waktu banyak. Tuhan biarkan saja, sekarang Tuhan ingatkan. Sisa hidupmu dipakai dengan baik. Halo. Jangan sampai mati sia-sia, hidup sia-sia. Pakailah hidupmu. Jadi seperti saya katakan, saya ingin diberitahu Tuhan kapan mati. Tapi jangan cepat-cepat karena proyek Tuhan harus saya selesaikan lebih dahulu. Namun demikian Bapak Ibu, kita semua sama sebetulnya. Sama-sama antri. Ayo, sama-sama antri. Diberitahu atau tidak diberitahu sama pasti mati. Saya beritahu mati itu misteri. Tahu misteri? Rahasia Tuhan. Bisa saudara duluan mati, saya belakangan. Atau yang kedua saya belakangan, saudara duluan. Bisa begitu. Nah saudara maunya gimana? Kematian itu misteri. Namanya misteri itu tanpa diketahui. Bisa saja saudara duluan mati terus kemudian saya. Atau yang kedua, saya belakangan, saudara duluan. Bisa begitu. Jadi saya belakangan terus. Masalahnya kalau saya duluan yang khotbah siapa selain Bu Ati? Pendeta tuh mesti belakangan yang mati. Betul nggak? Karena jumlahnya sedikit. Kalau dia mati semua lama-lama nggak ada yang khotbah. Biasanya yang meninggal duluan yang nganggur-nganggur pulang. Yang kerja dibiarkan terus. Ayo kerja sampai selesai. Gitu. Nah sekarang pertanyaan, you mau kerja enggak di ladang Tuhan?
You punya talenta, punya bakat. Tapi diam aja. Maunya cuma menikmati, tapi nggak mau melayani. Memang melayani pengorbanan, melayani bayar harga, melayani nggak nyaman, melayani lelah, melayani banyak yang dibuang. Betul. Tapi itu bagian dari kehidupan. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, tahu atau tidak tahu kapan mati, pasti mati. Kita semua sama di mata Tuhan. Entah engkau pengusaha, pemilik toko, pengusaha, dosen, pengajar, pendeta, ibu rumah tangga, suami, pegawai biasa, sama di mata Tuhan. Itu namanya keadilan. Sama apanya? Sama-sama antri. Makanya berkali-kali orang kalau tanya saya, Pak Samuel kerjanya apa? Saya kerja utama adalah menunggu. Loh kok menunggu? Katanya gembala. Iya, saya gembala 2 gereja, mengajar, ya berkhotbah, kemana-mana tergantung panggilan. Tapi tugas utama saya menunggu. Sambil menunggu Tuhan memanggil saya berkhotbah. Jadi berkhotbah sambilan. Sambil menunggu Tuhan memanggil saya gembalakan jemaat. Sambil Tuhan memanggil saya membangun gereja Tuhan. Jadi ini semua kerjaan cuma sambilan. Panggilan pokok adalah menunggu panggilan Tuhan. Itu saja dengan hidup lebih berkenan. Jadi saudara dan saya sebetulnya sedang berbaris. Di depan itu ada liang kubur. Lobang 1-2 meter. Satu persatu akan turun nanti dipanggil Tuhan. Berbaris. Saudara baris di depan. Kan tadi udah dibilang, bisa saudara duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, saudara duluan. Jadi yang duluan di depan. Saya baris di belakang. Pendeta mah sabar, belakangan aja. Coba kalau lagi makan mah, ada perjamuan kasih, jemaat buru-buru rebutan. Pendeta mah sabar aja, pasti dikasih kok nanti. Pendeta sabar, selalu di belakang. Antri berbaris, satu persatu akan turun. Saudara mau baris di mana? Depan, tengah, atau belakang? Hah? Mau di mana? Belakang. Belakang dicomot duluan. Ayo duluan. Kan tergantung malaikat maut. Maka jangan main-main. Mau di tengah, mau di belakang dicomot. Tuhan lihat lu kerja atau nganggur. Yang nganggur comot. Gak ada gunanya lu. Ini taruh. Ini makanya kerja. Kayak Jokowi berkata kerja. Kalau udah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, kerja. Jangan nganggur dalam hidup ini. Kerja yang bernilai abadi. Jangan cuma sementara, gak ada gunanya sementara mah. Gak ada pujian di surga nanti. Kalau Anda kerjakan sementara. Kerjakan untuk hal yang abadi. Sampai Tuhan berkata, hambaku yang sabar, mari masuk makan bersama denganku. Untungnya di tangan Tuhan tuh sudah ada nama-nama saudara. Kalau dipanggil Anda nggak bilang tunggu, maaf Tuhan saya belum menikah, nggak ada urusan. Tuhan saya udah nikah tapi belum punya anak, jangan dipanggil, nggak ada urusan. Ini jadi oma opa, ayo pulang. Tuhan bilang, dia bilang belum punya cucu, nggak ada urusan. Kalau Tuhan panggil pulang ya pulang. Makanya sebelum dia panggil, kerja yang baik, bekali dengan baik. Sebetulnya Tuhan mau tuh umur panjang. Saya tahu betul, Tuhan tahu umur panjang. Saya bisa buktikan dengan Alkitab. Lihat yang pertama, kenapa Tuhan mau kita umur panjang? Dia ciptakan manusia pertama tanpa kematian. Kenapa ada kematian? Bukan maunya Tuhan, maunya kita. Bukan maunya kita, kesalahan kita. Kesalahan si Adam itu nenek moyang kita. Tuhan tuh ciptakan kita segambar serupa. Dari kata segambar serupa itu seperti Allah kita diciptakan. Tanpa kematian. Kapan kematian datang? Saat manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah langsung berkata, jika kau makan buah itu, kau lawan perintahku, kematian yang ada. Ada makan dari Hawa. Jadi maut datang dari wanita. Ada amin. Ini kasus yang baru muncul aja ini
Isunya begitu kan, pelecehan, maut datang dari wanita. Nah, itu kan isu, kan mesti dibuktikan. Nyatanya dalam berita dikatakan tidak ada pelecehan, tidak ada tembak-menembak. Nah pasti ada motif lain kita nggak tahu. Jangan lagi wanita jadi penyebab. Amin. Halo? Nggak, saya bercanda aja kok. Ntar saya pulang dikerubutin wanita lagi. Ibu bapak, karena Adam Hawa makan buah itu datanglah kematian. Saya putar balik. Kalau Adam Hawa saat itu tidak melakukan dosa, ada nggak kematian? Nggak ada logikanya. Manusia kan umur panjang. Itulah kehendak Tuhan. Sampai sekarang Tuhan masih menghendaki manusia jangan mati muda. Jadi kalau ada kematian muda bukan kehendak Tuhan sebetulnya. Tuhan ingin manusia berdaya. Tuhan ingin manusia itu ada faedahnya. Lebih lama merawat, mengelola alam semesta ini. Makanya perintahnya datang. Hai Adam Hawa, ya, kelolalah bumi ini. Tuhan ingin manusia umur panjang. Hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, kepala keluarga buat umurmu panjang. Umur panjang di tangan siapa? Salah lagi nih. Jodoh di tangan siapa? Hansip. Pacaran sampai jauh malam. Ya Hansip, tangkep. Jodoh di tangan siapa? Bukan di tangan Tuhan. Salah. Itu buktinya Adam Hawa. Adam dikasih Hawa. Karena waktu itu Hawa nggak ada lagi. Wanita satu-satunya cuma Hawa. Ya pasti itu ditawarkan. Masa monyet, secantiknya monyet kan nggak seperti cantiknya Hawa. Jadi jangan jadikan dogma di dalam kitab Kejadian. Setelah manusia banyak, kita punya pilihan. Kalau jodoh di tangan Tuhan, kita menyesal seumur umur. Ini jodoh dari Tuhan, iya udah terima aja lah. Ternyata cerewetnya, galaknya, judesnya, kejamnya, main cekek, main banting lagi. Kita bilang, oh Tuhan, kok pemberianmu begini kejam? Nah Tuhan disalahkan. Jodoh itu yang benar di tangan kita dan di tangan Tuhan. Itu benarnya. Nanti saya khotbahin seperti itu dah. Teologi kerjasama yang benar. Sama dengan umur panjang. Jodoh pun adalah hasil kerjasama. Anda harus dengar firman Tuhan. Tuhan bilang carilah pasangan seiman. Nah cari yang seiman. Yang tidak seiman jangan dicari. Walaupun dia kaya dan baik, jangan dicari. Boleh jadi kawan tapi tidak boleh jadi teman hidup. Cari yang seiman. Setelah cari yang seiman, diselidikin. Nah kalau selidiki makan cuma tabungannya doang kan. Selikidik hatinya diperiksa, karakternya, wawasannya, kedewasaannya, ilmunya, pengetahuannya. Supaya seimbang. Alkitab berkata carilah pasangan yang seimbang. Bukan seiman. Itu salah baca. Seimbang imannya. Seimbang jennya. Jangan pengangguran lu kawinin. Nyesel ntar. Seimbang rohaninya. Seimbang pendidikannya. Jangan satu lulusan SD, yang satu sarjana. Nggak cocok. Nggak nyambung. Bisa beribut terus. Salah tafsir, salah pandang, salah pikir. Kan yang satu blow on, yang satu terlalu pinter. Jangan wanitanya S2, lelakinya SD. Nggak cocok, biar ganteng kaya pun nggak cocok. Menikah itu butuh komunikasi. Waktu ngomong nggak nyambung dia, jadi ribut, salah tafsir, salah sangka. Berantem dulu akhirnya, ujung-ujungnya cerai bilang nggak cocok. Ya salah lagi. Makanya Tuhan bilang carilah yang seimbang. Imannya, pendidikannya, kalau perlu mata pencariannya. Jangan satu nganggur, satu kaya, itu benalu, numpang hidup. Halo? Nah hari ini kan tercerahkan. Oh iya ya pantas. Satu bandar narkoba. Walaupun duitnya banyak, gak seimbang, satu rusak. Walaupun dia suka ke gereja, suka nyumbang. Bandar narkoba, jangan dinikahi. Bahaya itu. Setuju gak sih? Mamanya dibeliin mobil, papanya dibeliin mobil. Ya iya aja, orang tua blow on.
Anaknya rusak, masa depannya rusak. Karena punya calon suami bandar narkoba. Gak bisa begitu, harus seimbang kerohaniannya. Nah sama dengan panjang umur di tangan siapa? Tangan Tuhan dan tangan kita. Tuhan izinkan umur panjang, yuk rawat tubuhmu. Jaga kolesterolmu, jangan babi tiap hari dimakan. Memang gak dilarang, tapi kalau tiap hari makan babi, lama-lama sama kayak dia. Sampai minyak, kolesterol naik, darah tingginya, kolesterol naik, muncul plak dalam pembuluh darahmu. Beberapa kali kena serangan jantung, pendek umur lo. Tekanan darah tinggimu juga minum tiap hari, boleh gak minum? Boleh kalau aqua. Kalau Birma, yang mabok-mabok, yang gak boleh. Kalau mau umur panjang rahasianya makan yang sehat, tidur yang teratur, olahraga yang teratur, olahraga. Perut pada buncit semua ini. Lihat perut saya, biar pendeta juga. Six pack. Lu jemaat perutmu. Nah bercanda, saya bercanda. Olahraga Bapak Ibu. Saya bisa sit up, push up 50 sampai 100 kali. Saya main badminton, saya main pingpong, saya lari kalau dia kejar anjing. Nah iya kalau nggak lari digigit ya Bapak. Kita harus jaga tubuh kita, jangan berlemak tapi berotot. Jantung jadi bagus, tekanan darah berkurang. Makan teratur, saya makan semua yang bayar saya tolak. Yang gratis saya makan. Bapak Ibu makan yang sehat. Selain daging, sayur, buah-buahan, kacang-kacangan. Jangan makan satu jenis yang berlemak terus. Kayak jeroan, itu bahaya, ampun itu. Saya sering lihat Anda makan jeroan. Rakus banget. Kerang-kerangan, itu juga bahaya itu. Itu kayak vacuum cleaner itu. Adanya di pinggiran pantai itu. Makannya itu mineral-mineral bekas sampah-sampah laut. Itu kerang-kerangan. Walaupun seafood jangan dimakan terlalu sering. Taulah mana yang makan sehat, mana yang tidak sehat. Supaya tubuhmu itu tidak berat, terutama ginjalmu. Minum air bening setiap hari sebelum ginjal bermasalah. Kalau ginjal sudah bermasalah, jangan minum terlalu lagi, berat bebannya. Oh, banyak ilmu kesehatan, bukan cuma Alkitab yang kau baca. Dengan begitu umurmu jadi panjang. Sering berdoa. Doa bukan hanya menjawab doa, tapi doa menenangkan jiwa dan roh kita. Dengan doa kita punya keyakinan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan. Doa mengatakan itu, membuat hidup kita lebih tenang. Saya punya kesulitan, saya doa saja. Di dalam doa dia berbicara, Sam, aku buka jalan bagimu. Ya enggak sekarang nanti, enggak nanti lagi. Aku yakin Tuhan pasti buka jalan. Ya sudah tenang aja, ngapain pusing. Jadi kita tetap awet muda, tetap kuat, tetap sehat. Jadi umur panjang bukan cuma di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan dan di tangan kita. Setuju? Ya, mulai sekarang turunkan berat badan. Anda lihat ya, Anda lihat. Saya kasih rumusan. Jika kau pegang perutmu, lemakmu lebih dari 2 cm, you mesti kurangin berat badan. Pegang perutmu. Kalau lebih dari 2 cm, berarti lemakmu lebih. Itu kata dokter. Lupa, belum dipegang udah 10 cm, lebih apa lagi tuh. Belum dipegang udah 10 cm, berarti udah mesti kurangi banyak. Dipegang aja, dipencet, kalau lebih dari 2 cm, you mesti kurangi lemak. Bakar dengan lari. Jalan cepat. Tahu skipping? Skipping. Itu juga membakar lemak. Atau yang itu treadmill. Kalau Anda punya uang beli mesin. Itu juga membakar lemak. Bagus untuk jantungmu, bagus untuk tubuhmu juga. Jadi jangan serahkan Tuhan semua. Kerjasama dengan Tuhan. Paham? Mau umur panjang? Jadi gembala kayak saya mau umur panjang supaya saya lama mengembalakan jemaat. Ya saya mesti jaga tubuh saya. Supaya saya bisa menemani istri dan anak-anak saya ke hari tua. Saya pun mesti jaga umur saya. Paham Bapak Ibu?
Nah baru sadar, saya lihat dari matanya kelihatan. Baru iya ya gitu tuh kelihatan tuh. Saya bisa baca pikiran saudara. Selama ini gak pernah perhatikan tubuhmu. Tubuhmu itu bait Allah. Bukan cuma Roh Kudus dalam hidupmu, tapi tubuhmu mesti bertanggung jawab kepada Tuhan. Beberapa teman saya mati di mimbar. Teman SMA saya juga dari GBI cabang Paniko di Serpong, mati di mimbar khotbah kedua. Gembala sidang di Mangga Besar mati di mimbar khotbah pertama. Bapak Junaidi. Teman saya di Jembatan 5 mati di mobil pulang dari khotbah. Kelelahan, tidak menjaga berubah. Kalau jantungmu dan paru-paru terlatih dengan kuat, 2-3 kali khotbah gak ada masalah. Anda tahu, mungkin Anda pernah dengar, saya dulu pengkhotbah Tiberias. Anda tahu, hari Minggu saya khotbah 11 kali. Hari Minggu saja. Sebulan saya bisa 100 kali lebih saya khotbah. Kenapa kuat? Karena saya melatih dari muda tubuh saya sebaik mungkin. Saya makan, tadi saya katakan, saya pilih-pilih. Yang bayar saya tolak. Yang gratis saya makan. Tidur cukup waktu, jangan kurang. Pagi olahraga, saya dulu suka lari pagi ke Monas segala macam. Sejak banyak kejahatan, saya sekarang olahraga di satu tempat. Jadi kalau nggak di lapangan badminton, di kantor RW dengan pingpongnya. Tiap seminggu 4-5 kali. Nggak pernah berhenti. Sampai sekarang. Di rumah Anda kalau ke rumah saya banyak alat gym. Walaupun badan saya nggak besar tapi berotot. Saya latih begitu rupa otot saya, jantung saya begitu rupa. Supaya apa? Terlatih. Tubuh ini latihkan Alkitab bilang, tuh latihan jasmani juga penting, apalagi latihan rohani. Ibadah itu adalah melatih tubuh juga Bapak Ibu. Kalau kau sakit-sakitan, Tuhan bilang tubuh yang kuberikan kau tidak bertanggungjawabkan dengan baik. Amin. Baik, kita kembali terus. Jadi Bapak Ibu, semua kita ini sedang antri. Kalau bisa jangan duluan pulang. Jangan mau baris depan. Kalau bisa jangan berbaris. Mau dibarisin, nggak mau ah. Kenapa? Nggak mau duluan. Gitu dong, amin. Jangan duluan. Karena pekerjaan Tuhan masih banyak bagimu. Pekerjaanmu belum cukup. Bekalmu belum cukup. Kalau engkau mati hari ini, saya khawatir bekalmu masih kurang. Masa kau udah pulang? Bekal belum cukup, udah mau pulang. Gak bisa balik lagi loh. Untung Tuhan memanggil seseorang tidak menurut abjad. Kalau abjad, maka yang dipanggil Alyong akan duluan. Acen. Asen. Nama saya kan Samuel, belakangan jauh. Ibu Ati kena duluan dong. Ibu Ati ganti nama lah Ibu Ati. Untung tidak menurut absen. Nah untungnya Bu Ati. Habis AB, Beni. Tidak menurut abjad, dia acak. Bisa A, bisa Z, bisa L. Makanya saya bilang tadi bisa saudara duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, saudara duluan. Bisa begitu. Ibu bapak, mari. Kalau Tuhan panggil waktunya pulang. Dan satu hal penting. Ini kebaktian terakhir kan gak apa-apa ya, gak usah buru-buru ya. Mitos tentang cara mati. Banyak orang Kristen berpikir, wah Pak cara matinya gak bagus. Emang cara mati yang bagus gimana? Kita balikin lagi, orang Kristen suka begitu. Punya pandangan yang salah. Wah Pak matinya gak bagus tuh Pak. Ada pendeta baru baptis 30 orang di Jembatan 5, teman saya naik Vespa. Mati kecelakaan, palanya kebentur trotoar. Dia pakai helm lepas, jadi kepala bentur meninggal di tempat naik Vespa. Orang bilang, wah tuh dosanya banyak tuh. Baru baptis orang, kok matinya begitu. Loh mati yang bagus kayak apa? Oke, menurut saudara mati yang bagus kayak apa? Mati bagus rohani, ayo. Nah gak saya jawab kan. Regu B, kayak apa matinya yang bagus? Hah? Sakit? Gak sakit? Jadi apa kalau gak sakit apa? Tidur? Ada yang mati berdiri gak? Semua orang mati tidur. Regu C,
Mati enak kayak apa yang bagus? Nah bingung. Makanya jangan suka bikin mitos sendiri. Matinya nggak bagus, kecelakaan, kena kanker. Terus apalagi dibunuh orang. Loh kan memang kalau dibunuh orang kena kanker, matinya jelek. Kalau nggak salah mah nggak apa-apa. Saya beritahu Anda ya, kalau bisa pilih. Mati yang paling bagus, mati setelah makan di restoran. Habis makan nggak bayar. Mana ada orang nagih mayat. Pak nih bonnya pak. Dia nggak bisa baca udah meninggal. Jadi kalau kasihan yang punya restoran tuh. Saya bercanda aja sih. Ibu bapak mesti tahu ya kapan saya khotbah serius, kapan saya khotbah bercanda ya. Jadi mati di restoran pun nggak bagus. Buat Anda mungkin bagus, yang punya restoran jelek. Banyak orang nggak mau datang lagi. Ingat lu, dulu ada yang mati tuh makan di restoran itu. Tutup lama-lama dia. Jadi mati yang bagus gimana? Nggak tahu. Semua mati diizinkan Tuhan. Cara mati semua oke. Asal jangan mati dengan dosa kita. Yang penting bukan bagaimana cara kita mati. Yang penting setelah mati kita pergi kemana, itu lebih penting. Waduh matinya bagus lupa dia pak. Matinya pernah dielus-elus sama malaikat. Waduh. Matinya lagi baca Alkitab. Matinya lagi khotbah. Tapi masuk neraka. Kan gak ada guna juga. Betul tidak? Jangan dibalikin. Pak dia habis ngerampok ditembak. Mati masuk surga. Gak ada. Mana ada orang mati ngerampok masuk surga. Jangan diputar balik begitu. Mati banyak cara secara alami. Kalau Anda lihat di TV banyak kecelakaan segala macam. Banyak cara mati. Tapi yang penting setelah mati. Dia telah diselamatkan oleh Kristus. Dia bertobat. Hidupnya selalu berkenan dan berusaha untuk berkenan. Nah itu lebih penting daripada cara mati. Tidak usah pusingkan cara mati. Jangan hakimi cara mati seseorang. Bahkan upacara kematian, umpamanya ada anak Tuhan mati di satu daerah. Daerah itu gak ada Kristen. Agama lain. Lalu mati, kan gak bisa dibawa kemari. Mau tidak mau diupacarakan pakai agama lain. Tidak ada masalah. Upacara kematian tidak akan mengubah keselamatan seseorang. Karena keselamatan itu sikap hati. Upacara itu di luar, hanya upacara. Gak akan mempengaruhi keselamatan kita terima Kristus. Anda mungkin pergi ke daerah hutan, ke daerah primitif, dibunuh orang di sana. Mati dimakan mereka. Dulu di Irian Jaya waktu saya membaca buku Anak Perdamaian, dulu tahun 80. Itu banyak misionaris mati dimakan di sana. Gak ada upacara, upacara kuno dimakan sama orang-orang sana. Gak ada masalah. Misioner hamba-hamba Tuhan di sana. Kebanyakan dari Amerika dan Eropa waktu itu. Mati banyak dimakan. Karena budaya mereka mau makan manusia. Enggak ada masalah. Bukan bagaimana cara mati. Tapi setelah mati engkau ada di mana? Sorga atau alam maut. Ibu bapak yang kekasih. Kita sudah di penghujung khotbah ini. Satu kali. Saya pergi ke kuburan karena mengubur jemaat. Di kuburan saya melihat batu nisan. Batu nisan tertulis beberapa kalimat. Anda sudah tahu. Ya. Batu nisan tulisan di atas apa? Tulisan di atas apa? Nah, ada sudah mulai dekat, makin dekat. Harus hafal tuh kalimatnya. RIP tahu singkatan apa? Iga Babi, Tony Romas. Tahu nggak RIP? RIP itu singkatan, Rest in Peace. Rest in Peace itu singkatan lagi dari seorang yang telah ditebus dosanya dan diselamatkan. Dia akan istirahat. Seperti Wahyu berkata, orang yang mati di dalam Tuhan beristirahat di dalamnya. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan karena dia beroleh istirahat dari jerih lelahnya. Maka muncullah rest in peace. Orang-orang Kristen yang telah meninggal, saya jamin orang-orang Kristen yang telah terima Yesus, matinya tenang. Matinya tenang. Saya sudah puluhan kali ke ruang ICU. Sering mendoakan orang-orang dalam keadaan sakratul maut. Saya datang ke situ, kalau anak Tuhan tuh tenang, matinya enak. Mukanya pun nampaknya tenang kayak orang tidur.
Tapi tidak sedikit orang yang mau meninggal di luar Tuhan. Itu meninggalnya mukanya ketakutan. Ada yang ada yang begitu. Sampai diikat tangannya karena memberontak sebelum dia meninggal. Ada yang dengan raut wajah, ketakutan begitu rupa, memberontak. Sampai ada yang gak sadar, terus terkejut-kejut begitu. Salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya karena dia melihat malaikat maut datang. Dia gak siap. Dia merasa dosanya belum tertebus, jadi matinya gak tenang. Tapi di surat kabar, di koran-koran ditulis, nggak seperti apa yang terjadi di ruang ICU. Telah meninggal dengan tenang. Padahal nggak tenang. Mestinya di surat kabar ditulis, telah meninggal dengan melotot. Telah meninggal dengan ketakutan. Telah meninggal dengan ajrut-ajrutan begitu. Nggak jujur. Cuma menenangkan orang doang. Anak Tuhan tidak usah ditulis. Kalimatnya kalau di surat kabar apa? Kalimatnya kalau ada kedukaan. Apa kalimatnya kalau orang Kristen yang meninggal? Telah pulang ke rumah Bapa. Betul. Pertama pulang. Tahu pulang artinya? Nggak nyasar. Orang pulang, sebentar saya mau pulang nih ke rumah saya. Saya tahu rumah saya. Alamatnya tepat. Telah pulang ke rumah Bapa. Bukan ke rumah tetangga. Kalau ke rumah tetangga namanya selingkuh. Pulang ke rumah Bapa malah ditambah duduk di pangkuan Abraham. Wah, ibu-ibu senang kan? Abraham tuh ganteng dan kaya loh. Dibanding suamimu jauh lebih ganteng Abraham. Amin ibu-ibu. Centil loh. Udah buru-buru mau meninggal lagi. Buru-buru mau pulang ketemu Abraham. Enggak. Artinya duduk di pangkuan Abraham itu bukan di pangku begini. Itu genit namanya. Jangan salah arti rupiah. Duduk pangkuan Abraham. Abraham itu kan bapak rohani. Kita itu anak rohani. Bayangin kalau matinya sekali 1000 orang. Abraham gimana mangkunya kalau betulan. Kan gak bener kalau tafsir begitu. Artinya dalam pelukan bapak rohani. Sama-sama ayo anak-anakku, ini rumahmu. Ini rumah Bapa yang disediakan bagimu. Aku di sini kata Abraham. Aku sebagai Bapa orang beriman dan Anda adalah anak-anak orang beriman. Gitu. Jangan ngebayangin genit banget sih lu. Kita dipastikan bersama dengan Abraham di Firdaus. Tidak ada mudah-mudahan. Orang yang tidak beriman mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan. Iya kalau diterima, kalau enggak lu pulang. Balik lagi. Andai kata diterima pun di sisinya. Tahu di sisi enggak? Pak pinjam bangku 1 Pak. Bangku Pak, pinjam 1. Iya. Ini di sisi. Ibu bapak tahu ini bangku kan? Maaf duduk di tengah kelihatan enggak ini? Kelihatan ya? Ini duduknya di sisi. Kalau ini di tengah. Di sisi, di sorga di sini. Kan di sisi. Sebelah. Orang masuk surga lagi, makin banyak, lama-lama jatuh lagi. Kalau duduk di sisi kebanyakan orang ke surga, jatuh dia. Kita duduk di pangkuan Abraham sebagai simbolik. Kalau sudah di pangkuan gak jatuh, karena di pangku, dipeluk. Paham? Makanya rest in peace. Pasti tenang, gak kelojotan, gak mati ketakutan. Saya beritahu Anda satu rahasia, ini pengalaman saya. Berdasarkan firman juga. Firman Lukas 16 mengatakan, matilah orang miskin itu, matilah orang kaya itu. Lalu apa? Masih ingat gak? Lalu apa? Lalu gentayangan. Mampus loh gentayangan. Masa ada roh orang Kristen gentayangan? Waduh, saya lihat lu 3 hari dia ada di tempat tidur, 7 hari di pintu. Hari ke-8 kejepit pintu, mundur lagi dia main di pintu. Hari ke-40 kejalanan, 41 ketabrak mobil. Gak ada, bohong itu. Gak ada hari 37 lah. Sebaiknya jangan ada hari peringatan hari ke-3, hari ke-7. Gak ada. Itu peringatan non-Kristen.
Alkitab katakan kalau dia salah Lukas 23 ayat 23. Tuhan berkata kepada seorang sebelah si penjahat yang bertobat. Hari ini juga engkau, hari ini juga. Paham? Engkau ada di Firdaus bersama aku. Kalau hari ini juga gentayangan enggak? Kalimatnya pahami itu. Hari ini juga. Jadi Tuhan langsung membawa arwah orang bertobat ini ke Firdaus. Enggak gentayangan. Kalau ada pendeta maaf ya. Ngajarin 40 hari. Masih keliling-keliling ngapain lu? Oh saya mau beli bekalan buat camilan. Ke mall-mall. Beli camilan sorga enggak ada mall masalahnya. Enggak ada kuliner. Bohong itu. Oh Yesus saja 40 hari. Lu jangan samain dengan Yesus. Yesus 40 hari itu membekali muridnya. Lu muridnya mana? Yang benar adalah ketika meninggal langsung dibawa ke seberang sana. Saya punya pengalaman. Sudah berkali-kali, bukan sekali. Ini terakhir. Maksudnya pengalaman yang terakhir sebelum ini setelah ini saya belum dapat pengalaman lagi. Ini kalau nggak salah 17 kali. Di rumah sakit Kelapa Gading. Teman berkata, Pak Samuel mau doain gak? Ada ini anaknya, mamanya ini kena stroke, pembuluh darah di batang otak pecah. Umur 30 tahun lebih, seorang wanita, ibu pecah pembuluh darahnya, jadi koma 4 hari sudah. Oke saya mau, kan gereja saya dekat dengan rumah sakit Kelapa Gading. Jadi saya tinggal muter saja, saya bawa rombongan beberapa orang, pekerja lah. Semua kebetulan pakai batik, sedang pakai seragam batik. Masuk rumah sakit saya bertanya di jalan. Karena saya punya kebiasaan Tuhan saya mau doakan orang ini sembuh atau bimbing dia untuk meninggal dunia. Meninggal dunia pun mesti dibimbing. Bimbing dengan 3 hal. Beres dengan Tuhan, beres dengan sesama, beres dengan diri sendiri. Sampai di rumah sakit Tuhan berikan pernyataan. Masuk rumah sakit, masuk ke ruang ICU juga Tuhan kasih pernyataan. Akhirnya saya ada di samping tempat tidur. Tempat tidur kita tanya lagi Tuhan dalam hati. Apa yang saya bisa doakan? Sebab saya nggak mau benturan dengan kehendak Tuhan. Saya nggak bilang dalam nama Yesus sembuh. Nggak gitu juga. Belum tentu Tuhan mau. Jangan-jangan Tuhan mau dia pulang. Nah waktu saya berdoa Tuhan gerakan saya nyanyi. Nyanyilah kita. Nyanyi. Ku serahkan hidupnya pada Allah. Waktu nyanyi begitu tiba-tiba orang di sebelah saya, pekerja saya itu senggol saya. Pak Samuel, di sebelah ada orang berpakaian putih. Saya tahu dah. Siapa dia? Suster. Lu main malaikat aja lagi. Suster tahu? Gue main malaikat, sok tahu lo. Itu jemaahnya sok tahu kadang-kadang. Lu mesti bedain suster sama malaikat. Tahu bedanya apa? Malaikat punya sayap. Kan begitu gampang bedain. Suster gak punya sayap Bapak Ibu. Sama-sama pakai baju putih. Suster. Enak aja main malaikat. Malaikat betul-betul malaikat. Ternyata dibentangkan sayapnya. Dia orang yang berkata Pak dia bersayap. Nah saya tahu. Berarti malaikat itu sudah menjemput. Kalau sudah tanda begini sebagai seorang pendeta, mesti paham, mesti berhikmat. Jangan doakan lagi untuk kesembuhannya. Karena penjemputnya sudah datang. Hamba Tuhan dari bumi dengan hamba Tuhan dari sorga mesti kerjasama. Halo, saya siapkan orang ini supaya beres dengan 3 hal. Dan malaikat maut jemput. Setelah saya bereskan pengampunan, pemberesan, kemudian dia diambil. Udah 4 hari kan gak meninggal. Hari keempat dia pulang. Hembuskan nafas. Belum saya keluar di ruang ICU. Diambil Tuhan. Pulang. Jadi betul apa yang Alkitab katakan. Malaikat menjemputnya. Pulang. Terakhir. Swear terakhir. Seru banget sih. Hidup hanya sekali. Dan tidak akan terulang lagi. Dan tidak akan balik lagi. Di batu nisan tertulis rest in peace. Setelah itu apa lagi? Di batu nisan. Nama. Bagus. Hafal lagi terusin. Apa lagi? Makin hafal makin dekat. Terus. Dekat waktunya habis ibadah. Setelah nama apa lagi? Tanggal lahir. Hobi. Diari itu diari. Tanggal lahir.
terus tanggal wafat. Nah, di bawahnya kalimat terakhir. Ini yang saya pesan kepada saudara. Ada kalimat berkata, oke, apa yang ku cari tak pernah kutemukan. Apa yang kukumpulkan tak bisa kubawa. Apa yang kuberikan bagi Tuhan itu yang kubawa pulang. Orang ini cari-cari kebahagiaan, tidak ketemu. Orang ini kumpulkan harta, nggak bisa dibawa. Orang ini serahkan bagi Tuhan hidupnya. Jerih lelahnya yang dibawa pulang. Anda dan saya sedang antri pulang. Kalau kita pulang ke sana, kita nggak bisa balik lagi. Apa yang kurang sekarang isi dengan baik. Jangan sampai kita kumpulkan yang tidak ada gunanya. Yang kita tinggalkan, kumpulkan yang bisa kita bawa sampai mati. Tuhan berkati kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu banyak memberikan kami peringatan hari ini. Kiranya firman ini menguatkan, meneguhkan, memotivasi kami, menggerakkan kami untuk melakukan hal-hal yang abadi. Pekerjaan dan jerih lelah yang dapat kami bawa sampai ke seberang sana. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati.